namanya? Kalau orang apa? Habis makan orang udut ya. Habis makan orang detek ya. Mas Agus benar kan? Gula-gulana. Ya. Jadi seperti itu baru nikotin loh, hal yang kecil. Bagaimana dengan narkoba Bapak Ibu? Saya bicara dengan orang yang saya terapi, ya narkoba, ternyata memang apa saja bisa dijual Bapak Ibu. Ya mungkin tubuhnya bisa dijual kan? Ya, karena memang untuk mendapatkan uang untuk beli sabu, untuk beli putau, ya mungkin zaman dulu ya, yang mungkin rambutnya udah putih, ya pil anjing gila dulu ya. Ya berarti kalau yang tahu pil anjing gila berarti seumuran, ya kan? Apa namanya? Koplo ya Pak ya? Koplo atau apa? BK ya? Kalau jual BK berarti lawan nih, era tahun 80 Kalau saja mungkin belum kenal ya? Saja, udah juga ya? Jadi apa namanya itu sangat luar biasa. Gejala kecanduan nikotin. Gejala berikut tidak menjadi tanda seseorang kecanduan nikotin, antara lain tidak sanggup berhenti merokok. Ya, penderita tidak berhasil meski sering mencoba berhenti merokok. Tetap merokok saat menderita terus merokok meski sedang mengalami gangguan paru-paru atau jantung. Nggak ngaruh, ya, nggak ngaruh. Apa namanya dengan sakit, ya banyak kok orang yang perokok. Kalau saya dakwahin orang perokok banyak kok orang yang perokok ternyata dirinya sehat. Ternyata jantung saya sehat, paru-paru saya sehat. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah itu yang harus kita punya cara bagaimana mendakwahi mereka. Nah terus suasana hati memburuk, apalagi zaman sulit saat ini. Hatinya lagi galau, ya. Apa namanya, dompetnya kosong, ya jualan nggak laku, terus ojek online sepi. Nah, bener nggak? Walaupun nggak punya duit, yang penting dia punya rokok. Bener ya? Walaupun nggak makan nasi, yang penting jarum super ada di tangan. Nah itu saya sering melihat seperti itu, ya. Sehingga seseorang yang mencoba berhenti merokok biasanya akan merasa cemas, ya diare, terus gelisah, depresi, ya dan lain-lain. Nggak bisa tidur dan segala macam. Ya lebih baik putus cinta daripada putus rokok. Benar ya, Bapak Ibu, kebanyakan seperti itu. Terus menghindari lingkungan bebas rokok. Penderita menghindari untuk mengunjungi tempat-tempat bebas asap rokok. Ya ini perlu di waspadai. Saya coba setelkan video ya dari guru kita sebentar. Sahabatku di sini, mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Kesekian kali saya tegur, yang merokok tolonglah berhenti. Dosa double Pak. Pertama dosa merusak lingkungan, yang kedua dosa mengganggu orang, yang ketiga dosa membakar uang. Berlapis Pak. Kalau ditakdirkan Bapak yang merokok itu kena kanker bibir, kanker payudara, kanker paru-paru, penyebabnya rokok, meninggal mati pasif loh. Karena bunuh diri. Makanya di Saudi Madinah itu jangankan merokok, kalau kepergok imam memegang rokok saja sampai mati gak boleh jadi imam. Rokok tidak bisa dikurangi merokok, yang ada baru berhenti merokok. Kalau makan bisa dikurangi, udah kenyang, udah kegemukan. Tapi rokok gak bisa dikurangi, harus berhenti total. Paru-paru kita rusak, lingkungan rusak, istri keluarga terganggu. Yang untung Yahudi. Mohon maaf, boleh jujur, siapa di sini yang masih merokok? Jika yang masih merokok, yang masih merokok segera bertobatlah. Itu dari Ustaz Situmorang, rumahnya dekat sini. Jadi kalau kita merokok, kita memberikan racun ke paru-paru kita. Itu perbuatan zalim kepada diri sendiri. Masalahnya rokok tidak hanya dihisap, tapi juga dihembuskan. Maka ketika kita menghembuskan rokok dan orang menjadi terkotori oleh asap rokok kita, selain zalim ke diri, zalim ke orang lain. Apalagi di angkot merokok, asapnya meracuni orang-orang yang ada di dalam angkot tersebut. Dan tidak ridho
orang-orang yang tidak ridho, lalu mengeluarkan doa itu benar-benar bisa menjadi petaka bagi perokok itu. Kira-kira mau nggak didoain sama sebelahnya? Ya Allah, semoga yang merokok di samping saya nggak punya keturunan. Alhamdulillah ya. Jadi artinya kita harus benar-benar sebelum terapi itu benar-benar mencari sumber-sumber hukumnya, sumber-sumber kenapa si A kenapa sih dia bisa merokok. Nah itu makanya kenapa kita harus gali sebenarnya. Ya kalau dalam ilmu ruqyah syariah kita harus benar-benar mendiagnosa kenapa si pasien, kenapa si klien itu awalnya merokok. Ya karena kalau dia tidak mau sembuh, ya dia tidak mau berubah, dia tidak mau selesai dari permasalahan rokoknya, percuma. Bapak Ibu 3 sampai 5 atau 10 kali menterapi, saya yakin akan sulit untuk berhenti. Ya, itulah yang kita harus diagnosa lebih dalam. Ya, kalau saya pakai ilmu 5W 1H, ya. Jadi W-nya ada 5, what? Ya, what itu apa sih? Ya, why? Kenapa? Penyebabnya si A merokok ataupun sakit, ya, ini bisa digunakan, ya. Mungkin ilmunya Pak Yanto yang di kantor ya Pak ya. Jadi ini namanya ilmu analisa, ya, SWOT, ya, why analysis, ya, what, why, where, di mana aja sih, who, siapa pelakunya, siapa tetangganya, siapa keluarganya, terus when, kapan saja sih dia merokok. Misalnya, dia merokok cuma saat habis makan. Kan ada ya Bapak Ibu ya, dia merokok, saya cuma sebat doang nih. Kalau orang bilang sekarang, bro, sebat dulu yuk, gitu, ya kan? Merokok habis makan doang, ya kan? Atau merokok digunakan atau saat merokok itu saat mau ngopi-ngopi aja, ya. Misalnya diwaktukan. Ada juga yang setiap saat dia harus merokok. Ada juga merokok untuk mendapatkan inspirasi. Smoking is inspiring, ya. Benar ya Pak? Merokok itu sebagai inspirasi. Kenapa para kiai-kiai dulu, ya termasuk kiai yang saya belajar kitab tersebut, kenapa kok merokok? Karena beliau itu mengatakan bahwasanya dengan merokok saya mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, inspirasi. Ya, saya bisa kuat ngajar para santri mungkin sampai jam 1 jam 2 malam. Karena apa? Tiap hari ngudut. Ya, jadi kita harus analisa kenapa sih? Ya, dengan 5W 1H tadi, how-nya seperti apa? Bagaimana? Ya. Jadi kita benar-benar harus masuk ke dalam dirinya dia, masuk ke dalam dirinya pasien, ke dalam dirinya klien. Kenapa bisa merokok? Jangan cuma ketika ada klien datang, oke, mau berhenti rokok, selesai, terus kita terapi. Kebanyakan nggak berhasil, kebanyakan. Kalau apalagi ketika dia belum tahu masalahnya. Iya nih Pak, iya nih Ustaz, ternyata saya gagal nikah, akhirnya merokok. Banyak ya Bapak Ibu. Nah, baru itu kita dakwahkan. Itulah makanya apa yang disampaikan tadi yang Ustaz lebih pagi, apa tujuan kita menterapi Bapak Ibu. Kalau kita dakwahkan, kita nggak masukkan, ya, apa ilmu syariat Allah dan apa yang dicontohkan Rasulullah, biasanya nggak ngefek. Ya, itu kita bicara tentang rokok, ya Bapak Ibu. Next, selanjutnya kita bicara tentang narkoba. Ya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya yang bisa disebut dengan nafza. Ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, kalau Bapak biasa mendengar, istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Ya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis. Ya,
Bisa dibaca nanti. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif yang akan merusak mental dan perilaku orang-orang yang menggunakan narkotik tersebut. Nah, ini ada dalilnya. Ya, para ulama, banyak sebenarnya ulama ya sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Karena narkoba ada yang digunakan buat keadaan darurat, ya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata narkoba sama dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Di dalam majmu' fatwanya Ibnu Taimiyah, ya, dari yang mengharamkan narkoba yaitu wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Ini ada kata-kata khabis, ya, yaitu membuat pengaruh negatif, ya. Lanjut, dari yang kedua adalah wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ya, dan janganlah keluarga kita, ya, jatuh ke dalam kebinasaan. Ya, terus juga ada di dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu membunuh dirimu, yang membunuh keluargamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagi kalian semua. Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi, ada penggunaan narkoba dalam keadaan darurat, Bapak Ibu. Ya, kadang berbagai jenis obat-obatan yang termasuk dalam nafza, yaitu bisa mengobati luka. Ya, contohnya misal para dokter menggunakan sebagai obat bius, ya. Itu dalam obat bius ternyata ketika saya tanya dengan para ahli kimia, itu menggunakan nafza, yang menggunakan zat yang untuk meredam rasa sakit. Ya, ini faidahnya ini adalah masuk ke dalam darurah. Ad-daruratu tunbihul mahdhurah, ya. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya, juga seperti kalau Ustaz Umar di Padang itu pakai ganja buat masak, Ustaz, ya. Anda pernah tahu ganja itu dipakai buat daun ganja itu dipakai buat masak. Itu rasanya nikmat sebenarnya, ya. Iya Pak, ya. Ketagihan. Ya, saya pernah dengar ya saudara-saudara kita di Minang sana itu digunakan buat masak, ya. Jadi tidak buat dihisap atau dirokok. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat, ya, di kalangan Syafi'i aja. Al-Imam Syafi'i, ya, yang tepat adalah dibolehkan. Ya, Al-Khatib Asy-Syarbini juga dari kalangan Syafi'i berkata boleh menggunakan sejenis nafza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya. Ini masuk wilayah darurah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita agak cepat, ya. Nanti karena ada beberapa ngomong ada perubahan mesin, Pak. Ada yang buat di terapisnya? Ada ya? Ada modelnya ya? Ada. Bukan bagian teman? Udah sama. Ya, jadi biar kita paham, ya. Makanya saya kemarin bicara dengan Pak Panitia, Pak, kalau bisa ada orang yang artinya mau berhenti merokok, tapi bukan hanya bukan hanya dipanggil terus dia nggak mau berhenti, percuma, ya. Nanti efeknya luar biasa. Jadi kenapa kenapa kemauan kita ingin merokok, ingin menggunakan narkoba, ingin selalu bermain game online, ya? Kenapa? Ini adalah salah satu, ya, penyakit yang memang Allah takdirkan, ya, Allah izinkan. Dan ini juga penyakit yang memang datangnya kebanyakan dari syaitan, yang kebanyakan dari bangsa jin dan teman-temannya. Ya, seperti yang Allah katakan di surat Al-A'raf, ya, seperti yang di samping ini, qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim, ya. Karena
engkau telah menghukum saya tersesat. Ya, waktu ini iblis ya ketika menggoda Nabi Adam. Jadi kenapa Allah turunkan ayat ini? Ketika iblis menggoda Nabi Adam memakan buah khuldi, ya. Lalu iblis mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan dia berjanji kepada Allah, ya, bahwasanya iblis dan teman-temannya, iblis, jin, setan, ya, dan teman-temannya pasti ya akan menggoda manusia dari semua arah. Dari arah mana aja? Dari arah depan, ya, dari arah belakang, dari arah samping kanan, samping kiri, sampai akhir kiamat. Makanya nggak pernah kita luput dari godaan ataupun hukuman atau bukan hukuman, artinya bisikan, was-was, ya, yuwaswisu fi syudurin nas, ya, di dalam surat An-Nas selalu dibisikkan, hei, daripada bete, daripada pusing, ya, lebih baik rokok, lebih baik pakai Inex, lebih baik menggunakan narkoba, ya, ntar urusan sakitnya, urusan hukumnya, urusan belakangan, ya. Nah, makanya kita nggak pernah luput. Makanya Ustaz Rizky juga mengkaitkan ini. Oh, ternyata orang-orang yang punya kecanduan, ya, itu ternyata memang ada bisikan dari setan. Ya, ternyata setan ada bermain di situ. Ya, kalau Ustaz Nadif dan teman-teman mengatakan ini adalah operanya setan, operanya jin, ya. Nah, ternyata ketika diterapi memang seperti itu. Ini juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, kemudian iblis mendatangi mereka dari depan, ya, yang ayat yang tadi. Nah, next ya, kita cepat saja, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, saya sedikit akan membahas, ya, dengan menyinggung tentang terapi-terapi yang saat ini sedang fenomenal, Bapak Ibu, ya. Saya paham mungkin Bapak Ibu yang di ruangan ini ataupun peserta training SCC Bekasi ini, ada yang pernah belajar NLP, ada yang pernah belajar hipnosis, ada yang pernah belajar SEF, ya, bahkan masternya. Mohon maaf, ya, saya sedikit akan menyinggung, bukan ingin mau berdebat, bukan ingin melawan, ya. Kalau saya pribadi, saya dan teman-teman dan guru-guru saya dan para sahabat-sahabat saya, ya, mohon maaf, saya menjauhkan terapi-terapi berikut. Ya, kami memilih lebih baik terapi yang memang sesuai dengan yang Allah contohkan dan yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Ya, jadi kayak NLP, hipnosis, SEF, Sedona, MDR kita tidak pakai. Ya, mohon maaf, ya, artinya karena sekarang banyak para terapis bahkan yang belajar ini adalah kaum muslimin. Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Ya, banyak sekali kaum muslimin sekarang lagi digandrungi dengan terapi-terapi seperti ini. Ya, mohon maaf, saya tidak ingin menyinggung ataupun mengatakan ini terapi yang jelek, bukan. Ya, artinya ini pokoknya nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah saja. Intinya itu. Nanti saya akan ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Fauzul Azim, yang berkata tentang terapi seperti ini. Makanya SPC ini saya tahu ada terapi-terapi yang diantara 4 ini yang bisa menterapi kecanduan. Saya tahu karena tetangga saya sendiri, ya, teman saya sendiri itu beliau menggunakan terapi SEF saat untuk menterapi candu ini. Ya, makanya saya sharing kepada Bapak Ibu tentang terapi pendekatan di Quran dan Sunnah. Ya, seperti ini, ya. Oke. Nah, ini NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya, jadi neuro itu kalau nggak salah artinya syaraf, ya. Ya, linguistik itu bahasa, program, ya. Nah, ini juga hipnosis, ya.
Karena banyak yang bilang oh ada yang hipnotis murni, ada yang hipnotis untuk motivasi, ya seperti para motivator. Kayak contoh ada sekarang hipno Quran. Ya saya pernah lihat ada yang menggunakan hipno. Bagaimana cara menghafal Quran menggunakan hipno? Ya, mohon maaf saya dan teman-teman tidak menggunakan ini, ya karena kita tahu bahwasanya ilmu ini memang bukan dari Quran dan Sunnah, yang kebanyakan dari Barat sana. Walaupun memang penerapannya kepada Al-Quran, ya dan lain-lain. Ini juga logoterapi, mengiring klien memaknai arti kehidupan, ya dari gambar-gambar. Terus ini ada sedona metode, yaitu memberikan pertanyaan dan jawaban. Ya ini hampir sama pokoknya, sejenis-jenis ini sedona. Nah ini juga namanya MDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ini dari mata, moving your eyes and get the freedom. Ya dari mata. Jadi ini artinya ini adalah terapi-terapi kejiwaan sebetulnya. Ya terapi yang supaya teman-teman, supaya bapak ibu semangat, ya jangan katakan tidak, katakanlah bisa, kayak gitu kan. Maka jika kita katakan bisa, pasti bisa, itu kan salah satunya ya. Nah ini kita nggak pakai, ya ini juga safe, spiritual emotional freedom technique, ya di SSC ini kita nggak pakai ini, ya. Oke. Nah ekspektasinya apa? Saya akan sampaikan Bapak Ibu tentang, nah kalau Bapak Ibu punya kesempatan, saya sarankan baca buku ini, baca buku New Age Movement. Ya di sini memuat terapi-terapi yang barusan saya sampaikan ya, ada NLP, hipnosis, ya, ada sedona, ada MDR. Silakan cari buku ini, silakan dibaca. Ya karena ini akan membahas ya Pak Fauzi Al-Kurdi ini penulisnya akan membahas tentang terapi-terapi ini, bagaimana sebenarnya terapi seperti ini. Nah ini juga saya mendapatkan dari ini pendeta, ya pendeta sendiri yang memahami New Age Movement dan bahayanya terhadap iman Kristen, ya. Jadi sini saya sampaikan di para pendeta pun yang mungkin berbeda pendapat juga ya, saya nggak paham. Pokoknya saya mendapatkan tulisan ini ya bahwasanya para kaum Kristiani juga mewaspadai tentang New Age Movement ini, ya. Jadi di sini ya kita nggak perlu mengimani ini, tapi kita baca, ya saya baca macam-macam ya tentang bagaimana krisis, depresi, stres dan lain-lain. Nah ini disingkatnya 6 ya, New Age Movement itu disingkatnya 6. Awalnya muncul dari Amerika Serikat, ya di California. Sini disebutkan siapa sih tokoh-tokoh dominan dari New Age Movement. Dia saja umat Kristiani membahas. Ini tulisnya, ya. Nah kaitannya dengan ciri-ciri ajaran pokok New Age Movement. Di sini ada berbau-bau mistis dan magis. Ya, apa yang ditulis oleh mereka ya, bukan umat Islam. Ada pateis, paham pateisme diringkas dengan God is all and all is God. Ya Allah adalah Allah kalau kata dia ya. Segalanya sebenarnya adalah Allah ya, kata mereka. Ada monistis. Oke. Ada pluralis. Nah, di sini bisa dibaca, kalau mau di-sharing silahkan, mau dibaca-baca sama Bapak Ibu. Nanti saya akan share ya, terus kesembuhan holistik ya. Nah, di sini ada, mohon maaf ya, kalau yang kayak yoga, prana, bintang astral, kekuatan, ini mereka waspadai ya. Ini umat Kristen aja mewaspadai hal-hal ini. Ya. Mohon
maaf saya hanya menyampaikan, jadi silakan nanti dipelajarin ya, bahwasanya kita nggak pakai terapi ini. Oke, di sini membahas juga hypnotizer, mentalis, ilusionis dan lain-lain ya. Nah, hipnotis ya, kalau yang mau di-share nanti boleh saya kirim, mungkin panitia nanti ya. Oke, nah ini ada video dari, kita bisa dengar ya. Itu tentang New Age movement tadi. Pernahkah Anda dilarang berkata jangan kepada anak Anda? Atau pernahkah Anda mendapatkan nasihat untuk tidak takut kepada siapapun kecuali rasa takut itu sendiri? Sekilas, ucapan-ucapan itu terasa syarat hikmah dan bijaksana. Namun, jika dicermati lebih dalam, ungkapan-ungkapan itu bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan menjurus kepada kemusyrikan. Saat ini, ungkapan-ungkapan itu marak ditemukan dalam program-program pelatihan motivasi, baik motivasi pengembangan diri, motivasi pengasuhan anak, motivasi marketing, dan berbagai pelatihan lainnya. Ungkapan itu berpusat pada satu ide, bahwa setiap manusia punya potensi energi spiritual yang tidak terbatas. Segala ungkapan dan perasaan energi yang dinilai membatasi diri seseorang harus dihilangkan. Termasuk yang harus dihilangkan adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah, yakni ungkapan ketidakberdayaan seseorang hamba kepada Allah. Semua ungkapan tersebut berasal dari ajaran New Age Movement atau gerakan zaman baru. New Age Movement adalah gerakan perlawanan agama-agama pagan terhadap agama-agama langit. Yang dimaksud agama-agama langit di sini adalah Islam, Yahudi, dan Nasrani. New Age bergerak di 3 cabang: pemikiran, spiritualisme, dan pelatihan-pelatihan. New Age dalam bentuk pemikiran tidak berkembang di Indonesia dikarenakan bertentangan langsung dengan ajaran-ajaran Islam. Tetapi New Age dalam bentuk spiritualisme dan pelatihan-pelatihan berkembang pesat di negeri ini. Spiritualisme dalam New Age adalah spiritualisme tanpa Tuhan. Bentuknya berupa campuran praktik-praktik agama menggunakan argumen-argumen yang seolah-olah ilmiah. Jika Anda pernah mendengar buku semisal Law of Attraction atau buku berikutnya dari Rhonda Byrne, itu sebenarnya bukanlah buku ilmiah, tetapi buku yang sifatnya akidah. Sebagai buku akidah, maka ketika kita meyakini salah satu saja, itu sesungguhnya merupakan fitnah syubhat yang sangat-sangat fatal akibatnya bagi iman kita. Salah satu penyimpangan dalam ajaran New Age adalah ajaran berdoa dengan suara dikeras-keraskan, memohon dengan detail, dan menggunakan visualisasi. Dalam hal doa, kita mendapati hal yang bertentangan. Jika dalam agama ini kita diserukan untuk berdoa dengan nidaan khafiyah, menyeru dengan suara yang lemah lembut, dengan tadzarru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta yang pokok-pokok, tidak meminta dengan sangat detail, tidak melakukan visualisasi sebagaimana kita dapati dari riwayat Abu Nu'amah radhiyallahu anhu, bahwa keduanya itu dilarang keras dan termasuk berlebihan dalam berdoa. Tetapi hari ini kita menyaksikan banyak dari saudara kita yang justru ketika berdoa itu dikeras-keraskan suaranya, kemudian didetil-detilkan, dirinci-rinci, bahkan visualisasi bila perlu pakai gambar. Ini semua adalah contoh-contoh betapa New Age Movement dalam cabang spiritualitas itu sudah merasuk kepada
kita. Hal yang paling berbahaya dari gerakan New Age adalah kegiatan-kegiatan pelatihan atau training. Hal ini menjadi berbahaya karena para trainernya sendiri tidak mau masuk ke dalam gerakan New Age. Tetapi, tanpa sadar, mereka meyakini dan menjalankan akidah New Age secara perlahan. Ibarat pergeseran itu kalau cabang yang ketiga itu seperti ini. Nah, ini akan bergeser terus sehingga orang nggak merasa bahwa dia sudah berbelok demikian jauh, padahal sesungguhnya dia sudah melenceng sedemikian jauh. Nah, kalau sudah sampai sedemikian jauh, inilah hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang mengagetkan bisa terjadi. Contohnya yang sangat sulit kita bayangkan sebelumnya adalah fitnah yang menimpa Shalah Ar-Rasyid. Shalah Ar-Rasyid ini Kuwait, dia hafal Quran, ilmu dinnya cukup bagus. Artinya cukup bagus itu dia bisa menjadi imam di sana, itu bukan persoalan yang mudah. Kalau kita mendengar murotalnya itu kita bisa kaget, itu Masya Allah. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Tetapi itu dulu. Nah, dia kemudian taghayyur, mengalami perubahan iman dengan pintu awalnya adalah NLP. كل ما تشاء حكم القضاء أن الذي تنويه كان. Dr. Shalah Ar-Rasyid itu sangat yakin ada energi positif, ada energi negatif. Sedemikian kuatnya keyakinan itu sehingga menjadikan dia meragukan agama ini, sehingga dia menolak sebagian dari agama ini. Sehingga jika kita memperhatikan ucapan-ucapannya melalui berbagai media termasuk Twitter, kita dapati betapa dia sangat mengecam orang berdoa. Contohnya ketika orang mengatakan misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau doa-doa yang serupa dengan itu, atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu dianggap sebagai energi negatif. Nah, bermula dari keyakinan ada energi positif, energi negatif, dia sampai pada tingkat meragukan agama ini meskipun status resminya masih muslim. Saya tidak tahu kenapa tidak ada tahdzir terhadap Dr. Shalah Ar-Rasyid ini. Berbagai training berbasis New Age menjadi semakin berbahaya karena memiliki ratusan cabang-cabang yang lebih samar. Apalagi, training-training tersebut dijelaskan dengan istilah-istilah ilmiah. Karena berbungkus tadi saintifikasi, pseudoscience, kemudian mixing theory. Mixing theory itu ada teori ini campur teori ini, campur teori ini, seakan-akan itu kombinasi. Atau displacement theory. Displacement theory itu penjelasan tentang otak kiri, otak kanan itu ada dalam kedokteran. Tetapi otak kiri, otak kanan dalam kedokteran itu berhubungan dan fungsi kendali tubuh, bukan berkenaan dengan berpikir runtut, sistematis, yang sisi lain adalah intuitif dan lain-lain. Salah satu bentuk saintifikasi New Age Movement bisa dilihat dalam buku The True Power of Water. Buku ini cukup ya. Jadi ini artinya saya menyampaikan ya sudah. Ini video di tahun 2014. Saya juga baru paham ya, jadi kami di para peruqyah, kami para terapis peruqyah itu pernah mengadakan pertemuan ya, jadi di Tegal, jadi para asatidz ya berkumpul membahas tentang New Age Movement ya, dikawal oleh Ustaz Nadif, juga ada Ustaz Sumedi. Ustaz Sumedi ini juga memang dia salah satu pakar ya di NLP ya, karena dia pernah menjadi seorang trainer ya, seorang motivator ya, karena juga
saya juga baru tahu ilmunya, ya makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu. Saat ini masih belajar, masih ngulik lah, masih ngecek apa sih ya kenapa nggak boleh, kenapa dari mana US movement ini, ya kenapa harus diwaspadai. Gitu. Saya juga baru tahu, dan pernah ada perdebatan karena ini saudara-saudara muslim ya. Saya berharap jangan sampai ini menjadi perdebatan dan ini jangan sampai menjadi benturan. Ya, jadi harus dipelajari, wajib ya, karena ini adalah ilmu ya yang berkaitan dengan akidah. Ya, jangan sampai nanti akidah kita melenceng. Artinya saya juga pernah ngobrol dengan salah satu pakarnya, bahkan informasinya dia seorang trainer ya. Waktu itu pernah ada debat teman-teman Arsyada ya dengan salah satu mungkin praktisi paranormal waktu itu yang mengatakan bahwasanya ruqyah ini adalah sebenarnya hampir sama dengan hipnosis ya. Nah, ketika ditanya oleh si paranormal tadi, ditanya oleh pakar dan trainer di NLP dan lain-lain, informasi dia pernah mengikuti training waktu itu di Bekasi di Islamic Center. Saya ikut karena saya pengen tahu ya. Ternyata nggak tahu apa-apa tentang NLP, karena NLP itu ada tingkatannya yang saya tahu ya. Hipnosis itu ada tingkatannya. Nah, terus juga Ustaz Medi banyak berdiskusi dengan kami, karena juga saya tahu dia pernah ikut di salah satu lembaga motivator ya, karena saya salah satu orang yang senang dia mengadakan acara-acara motivator tersebut ya, misalnya di kampus-kampus gitu kan, mengadakan motivasi ya semangat belajar, semangat meraih ya kesuksesan ya. Dan ternyata ada yang masuk-masukin hal seperti ini. Makanya saya lagi baca-baca juga banyak bukunya apa sih. Kalau Ustaz Subedi itu informasi buku-bukunya itu banyak yang sudah dibakar sama beliau, banyak yang sudah dihanguskan. Mungkin nanti kalau mau membahas atau Bapak Ibu mau tahu ya pembahasannya, nanti boleh mungkin mengadakan ya training khusus mengetahui bagaimana NLP dan lain-lainnya. Karena saya masih miskin ilmu ya, masih belajar ya hal-hal itu gitu. Ya yang penting kalau saya berarti ini mulai saya jauhin gitu ya soal NLP dan lain-lainnya.